Dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami temani Anda pendengar dalam dialog pengaruh utamaan gender atau PUG, mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tangguh dalam Puspaga bersama saya Esi dan juga rekan Bunga. Nah, pendengar, bersama kami saat ini juga sudah hadir ya, langsung ada Mas Tony Fauzan, SAMSI, Kasih Kesehatan dan juga Kesejahteraan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Esi. Selamat siang juga. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Ini masih dalam suasana Lebaran Idul Adha ya. Selamat Idul Adha juga. Iya, sama-sama. Iya, gimana pemotongan kurban, lancar ya? Alhamdulillah lancar. Kebetulan pemotongannya di hari Sabtu, bukan di hari Jumat. Oh, hari Sabtunya ya. Baik, Mas Tony, di kesempatan kali ini kita akan berdialog nih seputar mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tangguh dengan Puspaga. Nah, pendengar juga kita undang peran sertanya untuk bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 dan tentunya dialog ini pendengar kami juga hadirkan di kanal YouTube Pro1 RRI Palembang. Jadi Mas Tony ini bisa juga dilihat langsung oleh teman-temannya Mas Tony atau timnya di DPPPA Sumatera Selatan ya untuk bisa bergabung di dialog yang kami hadirkan. Dan kami hadirkan juga via streaming ya di RRI Digital via App Store dan juga Play Store. Baik, ini kalau berbicara mengenai Puspaga ya, ini buat pendengar juga. Boleh dijelaskan apa sih Puspaga itu Mas Tony? Oke, Puspaga ini sebenarnya adalah singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi Puspaga adalah one stop service atau layanan pintu keluar, satu pintu keluarga yang bersifat holistik, integratif, berbasis hak anak. Jadi Puspaga ini memberikan layanan edukasi, konsultasi, dan pendampingan kepada keluarga untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, khususnya dalam pengasuhan anak. Oke, jadi merupakan layanan ya yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan edukasi, konsultasi dan juga pendampingan kepada keluarga. Nah, kalau tujuan utamanya dari Puspaga ini apa Mas Tony? Sebenarnya tujuan utama dari Puspaga ini adalah untuk meningkatkan kapasitas orang tua. Jadi gimana orang tua itu memberikan pola asuh yang baik kepada anaknya, terus bertanggung jawab, ramah kepada anak, dan yang terpenting adalah mengutamakan hak-hak anak agar dalam keluarga tersebut tercipta keluarga yang harmonis dan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga. Oke, Mas Tony mungkin boleh lebih sedikit mendekat ke mic ya, biar suaranya bisa terdengar lebih jelas nih. Baik, jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas orang tua ya atau pengasuh dalam menjalankan peran pengasuhan. Nah, kalau pendengar yang ingin memanfaatkan atau menggunakan layanan Puspaga ini, siapa aja yang boleh nih, Mas Tony? Kalau untuk pengguna layanan itu semua lapisan masyarakat, mulai dari anak, orang tua, wali, calon orang tua, calon pengantin, dan juga petugas yang terlibat dalam pengasuhan anak seperti petugas di pondok pesantren atau di panti asuhan. Jadi siapapun bisa menggunakan layanan Puspaga ini ya Mas Tony ya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai layanan Puspaga untuk pendengar yang ingin memanfaatkan layanan ini apa aja layanan Puspaga ini meliputi apa aja nih Mas Tony? Oke, layanan Puspaga ini kita sebenarnya adalah layanan one stop service. Jadi kita bisa memberikan edukasi seputar permasalahan keluarga. Masalah apa saja Mbak Esi, seperti masalah kesehatan, pendidikan, pola asuh anak, terus sebagai tempat mendapatkan layanan informasi dan juga penguatan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Oke, jadi ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan ya keberadaan dari Puspaga ini oleh pendengar. Nah, kalau untuk layanannya sendiri apakah berbayar atau seperti apa Mas Tony? Untuk layanan Puspaga itu sendiri itu gratis Mbak, gratis tidak ya? dipungut biaya sepeser pun ya.
Mm-mm. Baik. Nah, ini kan tadi diinformasikan layanan-layanan yang bisa didapatkan di Puspaga itu meliputi konseling keluarga dan juga pengasuhan. Ya, ini gimana cara mendapatkan layanan ini, Mas Tony? Mungkin ada waktunya kah atau setiap saat pendengar datang gitu bisa atau gimana sih? Oke, kalau untuk layanan itu kita di hari kerja dan jam kerja, hari Senin sampai dengan Jumat. Tetapi kalau di luar waktu itu kita bisa direct message ke Instagram kita DP3A Provinsi Sumatera Selatan. Oke, jadi itu ya. Ya. Selanjutnya juga kalau untuk edukasi dan pelatihan pengasuhan anak, kapan waktunya, Mas Tony? Kalau untuk edukasi dan pelatihan, bisa kapan saja, bisa pengguna layanan bisa datang langsung. Dan juga kita setiap tahunnya kita bekerja sama dengan PKK Provinsi Sumatera Selatan atau Dharma Wanita. Kita biasanya melakukan bimbingan teknis atau sosialisasi seputar pola asuh anak yang baik gitu. Jadi gimana orang tua bisa memberikan arahan, saran kepada anak sesuai dengan pedoman pola asuh anak yang baik gitu. Oke, ada juga tadi layanannya mediasi konflik keluarga ya, Mas Tony. Iya, betul. Nah, ini gimana nih? Untuk ini banyak nggak sih yang memanfaatkannya? Sebenarnya ini salah satu kendala saat ini, Mbak Desi. Gimana masyarakat ini kan saat ini masih punya stigma sosial yang menganggap kalau kita menceritakan masalah keluarga, aib itu masih dianggap tabu karena malu itu aib. Jadi sebisa mungkin kami tetap melakukan publikasi, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ayo ceritakan masalah Anda. Jangan khawatir karena dijamin kerahasiaannya. Dan juga apabila terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, kami juga melakukan pendampingan dan juga rujukan kepada aparat penegak hukum atau juga kepada UPTD PPA yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTD PPA adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi nanti di sana ada didampingin oleh advokat, pengacara, dan juga ada psikolog. Jadi masalah yang dihadapi pengguna layanan itu semaksimal mungkin kami dampingi hingga masalah itu selesai. Iya, sejauh ini Mas Tony yang memanfaatkan layanan ini gimana sih? Oke. Banyak kah atau so-so gitu ya? Seperti saya bilang tadi masih so-so lah, belum ya? terlalu banyak. Mungkin karena tadi alasannya ya malu ya. Iya, malu, benar. Jadi rata-rata pengguna layanan ini konsultasi masalah pola gimana mengasuh anak, pola asuh anak. Jadi seputar pendidikan anak, tentang kesehatan anak, dan juga ada beberapa kasus yang konsultasi seputar perebutan hak asuh anak. Ya. Iya. Okay. Rata-rata sih perceraian dan hak asuh anak. Baik, yang pasti kalau berkonsultasi di sini rahasia aman gitu ya, Mas? Rahasia dijamin karena petugas konselor dan psikolognya juga memegang teguh kode etik mereka. Jadi jangan nggak perlu khawatir ya. Perlu khawatir. Iya, baik. Nah, ini kalau untuk masyarakat juga pasti ya yang ingin memanfaatkan layanan Puspaga tadi gratis ya yang diberikan untuk pendengar. Nah, ini kalau untuk tenaga konselornya sendiri di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemeliharaan Anak atau DPPA ini ada berapa banyak sih? Ini juga menjadi salah satu kendala kami, mungkin kendala di berbagai OPD ya, Mbak. Kekurangnya SDM terlatih, terutama untuk konselor. Dulu ada konselor, tapi sudah memasuki masa purna bakti. Jadi sekarang tinggal ada 1 orang tenaga psikolog yang siap mendampingi pengguna layanan. Ya seperti itu. Idealnya berapa sih harusnya, Mas Tony? Idealnya itu minimal setiap layanan publik itu mempunyai 2 tenaga konselor dan 2 tenaga psikolog yang sudah terlatih
konvensi hak anak. Jadi idealnya seperti itu. Tapi menyikapi kekurangan ini kami tetap berusaha semaksimal mungkin semampu kami bahwa tenaga yang ada itu sudah, meskipun belum terlatih konvensi hak anak, tapi mereka sudah mengikuti sosialisasi pelatihan konvensi hak anak. Jadi jangan takut bila pendengar ada yang ingin konsultasi di Puspaga Provinsi Sumatera Selatan, ayo silahkan. Kalau untuk di Sumatera Selatan gitu ya, untuk pendengar ini bisa di mana nih bisa mendapatkan layanan-layanan tersebut ya? Oke, untuk di Provinsi Sumatera Selatan itu bisa menggunakan layanan Puspaga di kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, bisa juga ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang, dan juga ini di 17 kabupaten kota. Puspaga ini sudah sampai tingkat kecamatan dan kelurahan, Mbak Esi. Jadi di tingkat kelurahan itu layanan Puspaga dibarengi dengan layanan Puskesmas dan Posyandu bekerja sama dengan PKK Kabupaten Kota. Jadi mereka setiap bulannya selain membuka layanan Posyandu, mereka juga membuka booth konsultasi seputar masalah keluarga melalui layanan Puspaga. Oke, jadi udah sampai ke kabupaten-kabupaten Sudah gitu ya, sampai Mas kabupaten Tony kota, ya. ya. Ya, nah ini kalau berbicara mengenai konseling yang mungkin bisa atau sudah pernah ditemui oleh pendengar ya dengan layanan Puspaga ini, perbedaannya apa nih, Mas Tony? Oke, kalau konseling biasa itu kan masalahnya lebih kompleks ya, Mbak ya. Tapi kalau di Puspaga ini masalahnya itu lebih mengerucut, lebih spesifik seputar masalah keluarga, pola asuh anak, dan juga tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Baik, jadi tentunya bisa dimanfaatkan oleh pendengar ya, apapun kasus yang sedang dihadapi. Nah, tadi kalau untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga ini gimana di Puspaga sendiri? Apakah juga penanganannya seperti apa nih? Oke, untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita biasanya melakukan konseling dulu. Apabila si pengguna layanan berniat untuk melaporkan si pelaku, kita akan merujuk ke UPTD PPA. Kemudian di UPTD PPA akan ditindaklanjuti apakah laporan tersebut akan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Nah, tentunya hal ini tidak langsung, kita juga akan mendampingi si korban untuk visum terlebih dahulu. Karena kami juga sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara atau Rumah Sakit Siti Fatimah, dan semua biaya terkait dengan pelaporan ini ditanggung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk juga pendamping atau advokat hukumnya. Seperti itu. Baik, Mas Tony, nanti kita akan lanjut lagi ya berdialog di kesempatan hari ini. Pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bergabung bisa langsung melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, dan juga pendengar bisa bergabung juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Langsung saja bisa ikutan di kolom live chat. Nanti kami akan bacakan. Tentunya kita masih berbincang seputar mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tangguh dengan Puspaga bersama dengan Mas Tony Fauzan SAMSI yang merupakan Kasih Kesehatan dan Kesejahteraan di PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih. Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku. Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya. Iya kak, makasih ya. Bagaimana, seger kan? Seger sih, tapi kemanisan kak. Ya jelas manis lah.
Kan es teh manis dingin. Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Pagi guys. Siang kali. Pagi dari mana sih? Oh, udah siang toh. Sorry. Kita perhatiin semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih? Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat. Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya. Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama. Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan? Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi. 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah. Oke Ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero. Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan.
BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar dalam dialog yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini ya. Ini seputar mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tangguh dengan Puspaga. Anda yang ingin ikut bergabung silakan, masih ada kesempatannya. Kita akan terus bersama hingga mendekati pukul 11 nanti melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan pendengar, dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via streaming ya di RRI Digital via App Store dan juga Play Store. Kami masih bersama dengan Mas Tony Fauzan SEMSI yang merupakan Kasih Kesehatan dan Kesejahteraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Baik Mas Tony, ini kita sudah menerima atensi dari pendengar, kita langsung saja sapa ya. Pro 1. Halo Pro 1, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten. Silakan Pak Zakaria, ada pertanyaan apa? Iya, mau tanya dengan Mas Tony ya. Selamat siang Mas Tony. Selamat siang Pak. Ini mau tanya soal masalah ini pelayanan ini kalau di kota atau di provinsi kan memang apakah dia itu khusus atau memang dia bergabung di Posyandu? Kemudian kalau di kabupaten apakah seperti itu juga pelayanannya? Dan itu tadi dikatakan itu memang khusus petugasnya atau memang ada ini dulu waktu dulu untuk berkonsultasi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zakaria. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak Zakaria di Kenten. Silakan Mas Tony. Oke, Pak Zakaria. Jadi seperti ini Pak. Untuk layanan Puspaga kita kalau untuk di Provinsi Sumatera Selatan itu kita punya ruangan khusus Pak untuk berkonsultasi. Jadi kita memang ruangnya terpisah. Dan juga di kabupaten kota juga seperti itu, ada ruang khusus untuk berkonsultasi melalui layanan Puspaga. Dan yang untuk seperti Bapak tanyakan tadi, apakah dia ikut Posyandu saja? Tidak Pak. Jadi mereka memang benar-benar punya layanan tersendiri. Yang untuk Posyandu itu kami lebih seperti menjemput bola Pak. Jadi di mana ada aktivitas masyarakat, layanan masyarakat yang lain, kami juga membuka booth konsultasi tentang keluarga melalui layanan Puspaga. Seperti itu Bapak. Baik, tadi juga ditanyakan mengenai konselornya ya. Oh iya. Oke. Seperti apa tuh Mas? Oke. Untuk kabupaten kota saya kurang tahu pasti berapa tenaga konselor dan psikolognya ya Pak. Tapi kalau untuk di provinsi kami punya satu tenaga ahli, itu psikolog terutama sering menjadi narasumber tentang pola asuh anak. Dan juga kalau ingin berkonsultasi langsung dengan psikolog tersebut, ada baiknya kita membuat temu janji dulu Bapak, biar nanti jadwalnya bisa disesuaikan dengan tenaga profesional yang tersedia, seperti itu. Baik, terima kasih yang pasti atensinya Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Untuk pendengar lainnya silakan, kami tunggu peran sertanya, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon seperti Pak Zakaria tadi di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 082179279090 atau juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, Mas Tony tadi sudah menginformasikan mengenai layanan Puspaga yang bisa
dimanfaatkan oleh pendengar, ada konseling keluarga, edukasi dan pelatihan pengasuhan anak, ada mediasi konflik keluarga juga gitu ya. Nah ini untuk bisa mendapatkan layanan tersebut ya Mas Tony, apakah harus membuat janji terlebih dahulu untuk ke Puspaganya atau gimana? Oke, seperti saya sampaikan tadi, wajib tidaknya membuat janji itu tidak terlalu wajib ya Mbak ya, tapi ada baiknya kita membuat temu janji dulu agar bisa menyesuaikan dengan waktu bagi konselor kami, mengingat kami keterbatasan sumber daya kami terkait psikolog dan tenaga konselornya. Oke, nah ini Puspaga ini kan kalau tadi layanan-layanan yang diberikan ada beberapa macam, konseling keluarga, mediasi konflik keluarga, informasi tentang hak anak dan juga perlindungan keluarga. Nah, untuk keberadaan dari Puspaga ini apakah memang hanya untuk keluarga yang bermasalah atau gimana nih Mas Tony? Oke, sebenarnya seperti saya sampaikan di awal bahwa Puspaga ini tidak hanya untuk keluarga yang bermasalah, tapi kami juga memberikan sarana edukasi, konsultasi seputar tantangan yang dihadapi terutama bagi orang tua. Bagaimana mereka memberikan pola asuh anak yang baik yang berbasis hak anak. Tentu juga kami memberikan edukasi tentang calon orang tua atau calon pengantin. Dan yang lebih penting juga kami memberikan edukasi agar akhirnya angka kekerasan di rumah tangga terutama terhadap anak itu semakin berkurang di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dihadirkan di Puspaga sendiri, apakah harus mendaftar terlebih dahulu atau datang langsung, gimana nih Mas? Oke. Kalau untuk mengikuti kegiatan Puspaga, bisa datang langsung di jam kerja itu dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 4 sore. Nanti bisa ditangani langsung oleh petugas layanan dan konselor yang ada seperti itu. Ya, nah keberadaan Puspaga ini di tengah-tengah masyarakat, kalau biasanya gitu ya, mungkin ada yang menganggap hanya untuk yang dewasa aja ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak remaja nih? Mas Tony, ini kan remaja kadang juga ada yang membutuhkan konseling dan lain sebagainya gitu ya, seperti layanan-layanan tadi yang tersedia di Puspaga. Oke, kalau untuk Puspaga merupakan layanan untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi kami juga memberikan layanan untuk anak-anak, remaja. Kami memberikan edukasi tentang terutama saat ini marak sekali namanya pernikahan anak. Jadi kami juga memberikan edukasi tentang bahayanya pernikahan anak. Terus kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kami mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan advokasi dan sosialisasi tentang perundungan atau bullying di sekolah seperti itu. Oke, jadi jangan sampai ke barak militer gitu ya, Mas Tony ya. Iya. Oke, jadi diberikan juga konseling untuk remaja ya. Nah sejauh ini untuk remaja khususnya ya Mas Tony, kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri gimana nih? Banyakkah yang memanfaatkan Puspaga ini untuk bisa memberikan konsultasi seperti itu atau gimana? Kalau untuk remaja saat ini pengguna layanan Puspaga itu masih kurang. Tapi di beberapa remaja, anak-anak khususnya dari anggota Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan, mereka kan sudah tahu apa itu Puspaga dan apa itu fungsi Puspaga. Jadi beberapa dari anggota Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan ini sudah mulai menggunakan layanan Puspaga. Mereka biasanya cerita, kalau bahasa anak sekarang itu curhat tentang problem mereka di sekolah seperti masalah perundungan, masalah mereka dalam menangkap pelajaran dari guru atau melalui mendapatkan diskriminasi di sekolah. Jadi mereka sudah mulai berani speak up. Melalui layanan Puspaga mereka cerita banyak apa saja yang sudah mereka alami di sekolah dan mereka minta solusi spesifik bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui layanan Puspaga. Mas Tony, ini kalau
kasus-kasus perundungan gitu ya. Penyebab dan juga solusi yang ditawarkan ini dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak seperti apa biasanya, Mas? Oke, permasalahan dasar dari namanya tindakan bullying itu biasanya dari pola asuh yang salah di Pola keluarga. asuh ya. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga itu adalah benteng moral terkuat seorang anak. Apabila benteng itu terbentuk dengan baik, insya Allah akhlak anak, adab anak itu akan baik. Apabila anak mendapatkan kekerasan di rumah, tidak hanya kekerasan fisik tapi juga verbal dari orang tua, terus orang tua sering menganggap remeh kemampuan anak, mereka biasanya mengalami tekanan emosi. Makanya mereka melampiaskannya di sekolah atau di luar dengan membuli orang lain, membuli anak lain yang dianggap mereka lebih lemah. Jadi saran dari kami dan juga solusi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ayo orang tua, marilah sama-sama kita belajar bagaimana pola asuh anak yang baik, mengutamakan hak-hak anak agar tercipta keluarga yang harmonis, tangguh dan terhindar dari kekerasan di dalam rumah tangga, terutama terhadap anak. Baik, nanti kita akan lanjut lagi, Mas Tony. Pendengar juga silakan ya, masih ada kesempatannya untuk bergabung bersama kami dalam dialog yang kami hadirkan di kesempatan hari ini. Ini mengenai mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tangguh dengan Puspaga bersama dengan Mas Tony Fauzan, SEMSI, merupakan kasih kesehatan dan kesejahteraan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Nih, pakai jas hujannya dulu. Nggak mau. Udah pakai dulu, telat lo kita nanti. Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin. Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup. Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus. Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola. Ih, nggak mau bercanda. Udah yuk telat ini. Ih. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan. Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana jas hujannya? Kebutuhan dulu, baru keinginan. Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Kamu siapa? Main colok aja. Hai, aku charger HP. Oh, oke charger. Selamat bertugas ya. Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang. Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini? Gak tahu tuh si bos. Kenapa aku belum dilepas? Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Hah? Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum. Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari. Jangan dipegang. Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa? Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Aku nabung buat beli HP. Ini tabungan buat liburan sih. Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank. Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak. Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi. Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang. Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Bang, makan bang. Hah? Iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu. Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi. Yaelah, santai dikit dulu lah. Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat. Kamu junior sok ngatur-ngatur. Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa? Ya nggak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota. Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah. Iya. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian. Beneran bang? Paket kilat nih? Ya belum lah, bercanda doang ini. Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda. Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku. Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar. Oh ya? Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh. Ih, kamu bisa aja. Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri. Pro1 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih terus bersama Anda pendengar dalam dialog pengaruh utamaan gender. PUG mewujudkan keluarga yang berkualitas dan tangguh dengan Puspaga. Bersama dengan narasumber kami ada Mas Tony Fauzan SAMSI yang merupakan Kasih Kesehatan dan Kesejahteraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Kita sudah berada di segmen terakhir ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, buruan bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, Mas Sony, ini kita juga menerima atensi dari pendengar ya via WA yang sudah dikirimkan. Ini sayang sekali nggak ada namanya, dari 08218547 sekian. Pertanyaannya ini, apakah materi cukup atau lebih ya keluarga bahagia sejahtera tapi harta hasil kejahatan korupsi, mencuri haram dalam hukum gitu ya. Apakah ini bisa disebut dengan keluarga yang berkualitas gitu ya. Tapi ada juga opsi keduanya, materi kekurangan, anak banyak, rumah ngontrak tapi merasa nyaman dan bahagia. Nah, ini sulit semuanya ya. Gimana nih Mas Tony? Oke, pertanyaan yang cukup sulit ya, tapi saya coba jawab. Jadi pertanyaannya, materi berkecukupan, tapi hartanya hasil korupsi, tapi materinya kurang, tapi keluarganya harmonis, bahagia. Ya, tentu saja kita normalnya pasti menjawab kekurangan tapi bahagia, meskipun itu untuk saat ini di mana-mana materi itu tetap kita perlukan sebagai penunjang kehidupan kita, apalagi sekarang biaya hidup cukup mahal, terutama biaya pendidikan. Tetapi yang di sini yang saya soroti adalah hasil korupsi untuk menghidupi keluarga. Jadi
nantinya muara dari tindakan korupsi ini adalah berdampak kepada psikologis anak. Kita melihat dari sudut pandang anaknya ya. Nanti anak itu apabila orang tuanya memang benar-benar terbukti adalah seorang koruptor, narapidana, kasus korupsi, itu akan berakibat fatal terhadap psikologis anak. Di masyarakat nanti keluarga, khususnya anak tersebut, akan mendapatkan stigma negatif. Oh, si A, anak koruptor. Bagaimana kita menyikapinya? Dia jangankan untuk sekolah, untuk keluar rumah saja dia pasti akan takut. Nah, hal inilah yang jadi concern kami, di mana saat ini kami sedang memverifikasi kabupaten kota layak anak. Untuk masalah anak dengan stigmatisasi seperti ini itu masuk dalam perlindungan khusus anak. Masalah yang cukup pelik saat ini. Jadi sebagai orang tua sebaiknya kita menghindari hal-hal negatif yang berakibat buruk, memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak. Apalagi kalau bicara soal agama, tentu saja korupsi atau hal-hal negatif lainnya itu dilarang. Apalagi ini dari segi tumbuh kembang anak, ya seperti itu. Ya, baik, ini tadi dari Pak Malik Royan ya di Muara Enim. Terima kasih ya pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi apa yang sudah disampaikan Mas Tony. Mas Tony, ini dalam waktu dekat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada kegiatan apa nih? Oke, untuk waktu terdekat baru-baru ini kami melakukan MOU dengan Pengadilan Tinggi Agama terkait tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kemudian nanti di bulan depan kami akan mengumumkan hasil verifikasi kabupaten kota layak anak, di mana Puspaga ini merupakan salah satu bagian poin penilaian dari kabupaten kota layak anak. Untuk Puspaga ini berada di klaster 2, yaitu di pengasuhan alternatif. Nah, jadi di sini kami nanti akan mengumumkan kabupaten kota mana saja yang mendapatkan predikat kabupaten kota layak anak bertepatan dengan Hari Anak Nasional tahun 2025. Baik, Mas Sony, gak berasa kita sudah berada di akhir perbincangan kita ya dalam segmen dialog di kesempatan siang hari ini. Ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar? Silakan, boleh disampaikan. Mungkin tidak banyak ya. Pesan saya adalah kita sebagai orang tua apabila menyikapi permasalahan anak, jadilah seperti seorang anak. Kenali apa yang dia alami, apa yang dia hadapi, permasalahan apa yang sedang dia hadapi. Berikanlah solusi sesuai hak-hak anak, pola asuh anak yang baik, yang nantinya akan berakibat untuk tumbuh kembang anak yang baik juga, seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Tony sudah hadir langsung ya, memberikan informasinya untuk pendengar, untuk dialog yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini tentunya ya. Ini masih cuti bersama ya? Iya. Tapi tetap nih hadir buat pendengar Pro 1 RRI Palembang. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Tony ya. Iya, sama-sama. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan Esi dan rekan Bunga ya menemani Anda dalam dialog mewujudkan keluarga yang berkualitas tangguh dengan Puspaga untuk dialog pengaruh utamaan gender di hari ini, hari Senin 9 Juni 2025. Tadi kami sudah berbincang bersama dengan Mas Tony Fauzan, SEMSI, yang merupakan Kasih Kesehatan dan Kesejahteraan di PPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Semoga dialog ini dapat bermanfaat untuk Anda. Si pamit ya untuk dialog di kesempatan siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung,
Daftar Putar Musik.